Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali dalam acara ISIF 2022. Tentunya dengan tema yang luar biasa, From ESG to Impact Investing, How Sustainable Finance is Shaping the Future of Business. Dan tentunya pada plenary yang kedua yang segera akan kita mulai, kami ingin undang kembali kepada seluruh peserta dari ISIF 2022 yang mungkin tadi masih belum masuk ke dalam room meeting dan juga account YouTube resmi kami untuk bisa streaming. Untuk itu kami berikan jeda beberapa detik begitu ya untuk memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu peserta untuk kembali masuk dan join bersama dengan ISIF 2022. Sebentar lagi kita akan segera memulai untuk plenary yang kedua yang temanya tidak kalah menarik dengan plenary yang sebelumnya sudah berlangsung di sesi yang pertama. Berikutnya adalah tema ESG off the shelf yang menghadirkan para narasumber yang luar biasa di bidangnya, tentunya untuk mengingatkan Anda kembali untuk segera bergabung karena memang topik ini sangat menarik untuk siang hari ini. Akan diisi oleh para narasumber yang terdiri dari Founder and Executive Director IBK, yaitu Ibu atau Bapak Tri Mumpuni. Kemudian juga ada dari Koalisi Forest and Finance, yaitu Ibu Rahmawati Retnowinarni atau Ibu Wiwin. Juga akan diisi oleh pemateri dari Dekan FEB Unair Universitas Airlangga, Profesor Dr. Dian Agustia, dan juga akan diisi oleh pemateri yaitu Chairperson of Advisory Board Social Investment Indonesia, Bapak Jalal, dan akan dipandu oleh Senior Advisor Social Investment Indonesia, Bapak Purnomo. Saya akan undang sekali lagi kepada Bapak dan Ibu peserta untuk turut join. Segera kita akan memulai plenary yang kedua, dan tentunya sambil kita menurut sejenak untuk para peserta yang belum join dan juga belum masuk streaming di akun YouTube Social Investment Indonesia, kami ingin ingatkan kembali kepada Anda para peserta yang memiliki pertanyaan menarik dan nanti dipilih oleh panitia akan diapresiasi berupa giveaway untuk setiap plenary. Jadi seperti yang sudah berlangsung di plenary yang pertama, nanti akan kita pilih 3 penanya terbaik, dan di plenary yang kedua ini juga 3 terbaik, dan nanti di plenary yang ketiga 3 terbaik. Jadi total dalam satu hari akan kita pilih ada 9 penanya terbaik yang akan mendapatkan giveaway, di mana pengumuman pemenangnya akan kita umumkan esok di hari terakhir sebelum closing statement tentunya. Jadi untuk Bapak dan Ibu, mari kita berpartisipasi aktif untuk berdiskusi, bertanya, dan juga sharing mengenai apapun dengan tema yang sedang berlangsung seperti yang akan kita lakukan di plenary yang kedua. Saya akan persilakan terlebih dahulu dan terhubung dengan moderator kita di plenary yang kedua, yaitu Bapak Purnomo. Selamat siang Pak Purnomo. Selamat siang Mbak Fani. Wah, luar biasa, semangat sekali untuk siang hari ini. Semangat, habis makan, habis minum. Siap kalau begitu. Baik, dan kami juga sudah terhubung dengan keempat narasumber yang akan memaparkan materinya. Untuk itu langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bapak Purnomo untuk dapat memandu plenary yang kedua ISIF 2022 siang hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Fani. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Selamat berkumpul, selamat ngariung kembali di ruang Zoom ISIF tahun 2022 ini. Salam kenal, saya Purnomo, saya dari Social Investment Indonesia yang akan menjadi pemandu pada sesi siang ini. Bapak Ibu, kita siang ini pada sesi plenary kedua dengan tema ESG of the Self. Nah, jadi pada intinya siang ini kita akan membongkar rak-rak buku atau literasi tentang ESG gitu. Mari kita sama-sama bongkar rak-rak tentang ESG. Apa itu ESG menurut literasi gitu. Sampai saat ini kita menyadari ya, karena di Indonesia ESG ini kan sebenarnya tema yang sebenarnya relatif baru masuk gitu ya, dalam waktu kurun 3-5 tahun ini ya, dan sampai saat ini kita menyadari bahwa pemahaman ESG di Indonesia itu luar biasa beragam. Mulai dari yang menganggapnya bahwa ESG itu sama dengan CSR, bahwa ESG itu sama dengan keberlanjutan, hingga menganggapnya bahwa ESG itu melampaui semua, melampaui CSR, melampaui keberlanjutan gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sebenarnya konsep atau teori atau hal substantif dari ESG itu
salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa pemahaman yang benar terkait ESG yaitu dengan cara kita memeriksa kembali ya pendapat-pendapat dari para pakar yang paling terkemuka di bidang ESG ini. Kami di SII mempunyai perpustakaan ya tentang ya buku-buku keberlanjutan tentang keberlanjutan perusahaan, tentang CSR, tentang ESG, ya, tentang community development, ya, atau berbagai hal yang terkait dengan itu. Dan saat ini SII memilih 4 buku di antara lebih dari 30 buku tentang ESG yang ada, yang terbaru untuk dibacakan oleh para panelis. Tentu bukan semua dibacain ya, baca singkat, baca flash read, nah baca bukan flash Gordon ya, tapi flash read, gitu ya, flash read sesuai dengan bidang dan minat masing-masing dari para panelis, gitu ya. Keempat buku dan panelis yang membacanya itu kita sudah hadirkan ya dalam ruangan ini. Mudah-mudahan para panelis juga sudah siap, ya. Yang pertama nanti kita akan membahas buku ya yang berjudul Sustainable Moving Beyond ESG to Impact Investing. Ya, buku ini karya Terence Keeley yang akan nanti rencananya akan diulas oleh Ibu Tri Mumpuni, founder dan Executive Director dari Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau lebih kita kenal dengan IBK. Selamat siang, ini panggilannya Bu Puni ya. Bu Puni sudah masuk kah? Selamat siang, bisa. Alhamdulillah ini Jogja hujan deras mati listrik. Wah, heboh. Makanya kok nggak kelihatan itu, Mbak. Heboh banget, ye. Tapi lancar ya, siap sharing ya hari ini. Posisi siap, duduk siap, sudah oke. Siap sharing. Budek sudah disiapkan. Baik. Oke. Yang kedua, ini yang pertama nanti Bu Buni akan sharing tentang buku Sustainable Moving Beyond ESG to Impact Investing. Terus nanti yang kedua juga akan ada panelis yang akan membahas tentang buku Financing Nature-Based ya Solution, Exploring Public, Private, and Blended Finance Models and Case Studies. Ini karya Robert Breers yang akan diulas oleh Ibu Rahmawati Retnowinarni, Direktur Eksekutif Koalisi Forest and Finance. Selamat siang Bu Wiwin. Apakah sudah bisa tergabung? Tadi informasi terakhir masih terkena macet. Ria, belum bergabung kan? Bu Wiwin? Oh, belum bergabung ya. Tadi informasi terakhir masih kena macet, mudah-mudahan bisa segera bergabung. Yang kedua, yang ketiga, buku tentang Green Investing, Changing Paradigms and Future Direction. Buku ini karya Alessandro Rizello, yang nanti akan diulas oleh Profesor Dr. Dian Agustia, Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Selamat siang, Ibu. Siang, Pak Pur. Sehat? Sudah sehat, alhamdulillah. Bagaimana rujak cingur Surabaya? Lancar? Mantap, ditunggu untuk diicipin. Ya Bu ya, nanti waktunya Ibu mudah-mudahan nanti bisa sharing dengan sempurna di sana sinyalnya. Dan yang keempat adalah buku tentang Sustainable Finance, Using the Power of Money to Change the World. Nah, ini kelas sangat kalau changing the world ya, itu nanti pembicaranya juga spesial yang pakai kacamata. Buku yang ditulis oleh Abah Molly Scott Cato gitu ya, Mas Jalal. Ini akan diulas oleh Mas Jalal ya, Chairperson of Advisory Board Social Investment Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Jalal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Mendung, Sawangan, belum hujan, Mbak Puni. Oh, berarti sama ini ya. Surabaya mendung juga kah? Berarti seluruh Jawa mendung hari ini. Ya. Gunung Semeru, Pak. Oh iya. Iya, betul. Ini menambah kehusukan kita, nggak bisa kemana-mana, jadinya ikut ISIF dengan khusuk di sini ya. Gitu. Bu Wiwin sudah masuk tuh, alhamdulillah, nggak kena macet lagi. Bu Wiwin. Ini mumpung apa namanya? Mumpung aku
masih bisa ini ya, tiba-tiba jenengan hilang terus muncul lagi, aku deg-degan ya, aku pengen tugasku tak beresi gitu loh. Agak dipercepat Mas, deg-degan aku soalnya ini bener-bener petir nyamber-nyamber doh. Oh iya, berarti ini total Jawa ya, berarti situasinya sedang mendung. Bogor ini juga mendung, ini di Bogor juga mendung. Oke. Baik Bapak Ibu, itu tadi 4 buku dan juga 4 panelis yang akan dihadirkan pada sesi plenary kedua ini. SII berharap dengan mendengarkan ringkasan buku-buku tentang ESG yang mutakhir tadi, ya, maka peserta ISIF nanti diharapkan bisa lebih memahami makna, tujuan, ya, serta konteks ESG secara tepat, dan bukan sekedar mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang tidak handal, ya, atau kemudian menafsirkan ESG dengan pendapatnya pribadi atau bahkan sesuai dengan kepentingannya sendiri. Dan pastinya sesi ini akan sangat menarik, karena itu siapkan kopi dan cemilannya meskipun tadi sudah makan, karena biasanya sesudah makan itu akan sangat berat, ya, itu menahan kantuknya, ya. Tapi insya Allah ini kita bongkar-bongkar, nggak ada yang ngantuk, ya. Sesi ini akan berlangsung sampai 14.30 dengan 4 pembicara, maka 1 jam nanti akan kita alokasikan untuk pemaparan, dan selebihnya kita akan gunakan untuk tanya jawab. Baik Bapak Ibu, kita bisa langsung memulai dengan sebuah pantun. Izin Mas Jalal, saya punya pantun. Buah nangka, buah delima, kalau dikeripik rasanya kres. Karena pembicara 3 wanita, maka kita ikuti prinsip lady first. Nah, gitu. Ya. Baik, yang pertama, mau Bu Wiwin dulu atau Bu Puni? Ya, saya dulu Mas. Aku nenek mati, bubar ceritanya. Ini saya deg-degan banget. Baik, Bu Wiwin 15 menit ya. Baik. Terima kasih, silakan Bu Wiwin. Putri Mumpuni, bukan Bu Wiwin. Putri ya, saya dulu Mas. Tadi saya minta saya dulu. Bu Puni. Baik. Ya Allah. Jadi, Bu Puni. Baik, Bu Puni, silakan. Silakan. Biasanya grogi kalau banyak perempuan, itu pria grogi udah biasa. Karena nggak kelihatan Bu Puninya di saya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini buku ya, 321 lembar gitu. Terus tiba-tiba ya saya, waduh harus dibaca. Terus seperti biasa kan, kalau mau baca itu kan betul-betul sesuatu hal yang kayak mau ujian gitu loh. Saya akhirnya baca, scanning, tapi hal-hal yang penting-penting saja saya lihat gitu. Tetapi jangan kaget nanti presentasi saya itu sama sekali akan konteks Indonesia. Karena saya baca semua ini ternyata konteksnya konteks asing semua gitu. Nggak ada yang jelek sih, tetapi kan kalau sudah bicara konteks begitu nanti kasusnya seperti ekonomi di Indonesia gitu. Kita itu pasarnya pasar Beringharjo, pasar Klewer gitu ya, di mana ada lebih dari 7.000 sekian small and medium enterprises, begitu collapse, malah yang ngabisin duit negara itu kan private sector dengan segala macam pinjamannya. Udah berulang-ulang lah, yang bisa bertahan tuh yang kecil-kecil gitu. Jadi saya mau mengingatkan pada kita semua, termasuk pada diri saya sendiri, bahwa kita menggunakan apa yang kita punya dan konteks kita gitu ya. Oke. Jadi di dalam buku itu ternyata kan dia menceritakan gitu, seseorang yang dulunya dia memang ya orang di seberang sungai kalau bahasa saya. Di seberang sungai pure kapitalistik gitu, hardcore kapitalistik. Kemudian sekarang dia harus berpikir bagaimana kapitalisme itu bisa berkontribusi kepada kesejahteraan. Terus mereka memperkenalkan namanya macam-macam ya. Yang terakhir ini environmental social governance gitu. Saya mau mengulang ini, menceritakan pengalaman. Tahun 90 pertama kali saya mulai terlibat dengan kegiatan-kegiatan di United Nations gitu. Artinya kegiatan-kegiatan PBB yang dibuat oleh manusia-manusia ya sedunia lah gitu, ikut mikir gitu. Sejujurnya saya akui dulu selesai dengan Earth Summit yang di Brasil gitu ya. Kita semua tahu tahun 92 si Maurice Strong itu betul-betul orang kapitalistik, tapi kemudian dia berpikir bagaimana ekonomi bertumbuh tapi lingkungan tidak rusak. Terus ada yang namanya kita selalu ini hadir setiap tahun namanya CSD,
Commission on Sustainable Development. Mungkin teman-teman yang private sector tahulah ada Global Compact macam-macam gitu. Ternyata itu nggak berhasil 10 tahun. Karena nggak berhasil kok tambah rusak, ya environment tambah rusak, penduduk miskin tambah banyak. Kemudian digantilah yang namanya Millennium Development Goals. Semuanya tahu Global Compact ada di situ. Bahkan Amerika mengeluarkan uang cukup besar untuk energi, namanya Millennium Compact juga ya, corporation gitu, MCC, MCI masuk ke Indonesia gitu. Karena saya terlibat, jadi aku bisa cerita gitu, bagaimana susahnya. Bahkan kita zamannya Pak SBY itu Bu Nila Muluk dijadikan ambasador gitu, kurang apa gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya setelah 10 tahun lewat, artinya sudah 20 tahun dari sejak berhasil gitu ya, nggak ada perubahan, even worse. Apalagi untuk konteks Indonesia lebih jelek. Muncullah kemudian yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals, sampai tahun 2030. Ayo, mudah-mudahan Allah semua ngasih umur kita panjang. Apakah SDGs itu tercapai? Saya bukannya ini ya, bukannya pesimis gitu, tapi saya akan melihat hal yang sama akan terjadi juga gitu. Kenapa bisa begitu? Karena sistem pikir kita itu masih sistem pikir barat. Tidak pernah menggunakan apa yang kita punya sehingga kita bisa pakai gitu. Dan sebetulnya tidak jelek barat. Tadi konteks dalam kembali ke buku tersebut sampai ada sistem Amerika. Amerika itu kaya dulu, baru kemudian dia menjadi filantropis gitu kan. Ada sistem di mana nggak bisa begitu, bisanya harus kita channelkan lewat gereja di empower segala macam gitu, nanti bisa lah baru baik gitu. Tapi ada sistem Norway ya, sistem Belanda segala macam juga dipakai di situ, di mana kita itu kalau di Indonesia itu ada yang namanya triple helix sampai pentahelix sekarang ini ya. Jadi masyarakat dilibatkan, terus kemudian juga ada kapitalis yang membiayai karena dengan uangnya gitu, tapi ternyata dia lupa policy yang sangat penting dari Republik ini, itu ternyata agak dikurangi gitu. Jadi seolah-olah kesannya dunia ini diatur oleh orang-orang yang punya uang, terus kemudian ya masyarakat dilibatkan nggak apa-apa, tapi tetap dikuasai oleh yang punya uang. Apakah itu memperbaiki? Enggak juga gitu. Nah, kalau untuk konteks Indonesia, saya melihat kalau Mas Purnomo, Mas Jalal, dan teman-teman Mbak Dian dan Mbak Wiwin segala macam bisa membuat jumlah koruptor itu berkurang atau insaf gitu, kita nggak usah pusing-pusing, seriously dengan urusan yang seperti ini. Terus law in place, artinya hukum dijalankan dengan benar, khususnya hukum yang berhubungan dengan lingkungan. Itu pasti semuanya akan makmur karena tidak akan ada hak dari beberapa gelintir manusia yang berkedok korporasi, terus kemudian dia memanfaatkan resources yang kata undang-undang itu harus negara yang ngatur untuk kemakmuran bersama, tapi kenyataannya kan enggak gitu. Oke, saya takut waktu saya habis. Saya mau share ya. Mau share ini. Oke. Walah. Kira-kira sekedap ya. Share screen dulu. Ini share screen dulu. Di sini nggak ada suaranya, tapi ini share. Tak ceklik dulu. Ini dulu ya, ceklik. Terus kemudian aku share. Nah, sudah mulai kelihatan. Masuk ya. Nah, masuk. Sudah kelihatan Sudah kelihatan ya. Tak buat ini aja. Non sewu, tak buat seperti ini. Nah, oke. Mudah-mudahan semuanya bisa melihat ya dengan jelas. Ini kok malah change panel experience. Oke. Jadi salah nyeklek. Jadi ini kan menarik ya, panjenengan tadi ini sustainable moving beyond environmental sustainable governance to impact investing gitu. Aku senang banget nih sebetulnya gitu. Tapi saya tanya, seberapa besar kita bicara sustainability? Ini nggak akan tercapai sustainability karena kita selalu dihadapkan pada dua hal yang tidak kompatibel gitu loh ya. Jadi incompatibility ini yang membuat sustainability itu nggak tercapai. Kita ini sebagai orang-orang lead ya, Leadership for Environment Development dulu ya, saya satu alumni itu dengan beberapa teman di sini. Ini melihat bahwa selama economic growth itu masih menjadi salah satu pahlawan dan panglima, environmental dan social care-nya nggak diurus ya, minta maaf deh mau pakai istilah apa yang paling canggih gitu. Saya bilang susah, karena memang kontradiksi gitu loh. Ya toh, kita harus melihat itu. Nah, kontradiksi ini yang membuat kita kemudian
akan melihat dengan detail. Kenapa? Karena dalam economic growth itu orang kan berpikir soal apa coba, EBITDA ya. Ya, earning before income tax, depresiasi, amortisasi. Wah, udahlah itu kalau teman-teman swasta pasti harus dapat itu. Dan ini semua didapat karena ada kumpulan atau kumpulan atau penjuluhan dari yang namanya net present value. Value untuk siapa? Pertanyaan saya selalu whom to whom. The value is to those who already have the money to have more money. Ya enggak? Kan gitu. Terus IRR, internal rate of return, return to whom? Ya, untuk orang-orang yang sudah punya duit, tambah lagi duitnya. Udah ROI. Ini semua orang-orang swasta pasti berpikir, memang kayak gini, kalau nggak kayak gini saya nggak bisa. Padahal kalau kita bicara environmental dan social care, itu kita bicara empati. Ya, kemampuan untuk memahami dan mengerti sharing tentang perasaan orang lain. Artinya kondisi orang lain yang karena lingkungan rusak, karena aktivitas bisnis yang tidak memberikan kebermanfaatan, itu membuat sehingga orang-orang ya jomplang kondisi kesejahteraannya gitu. Nah ini bayangkan EBITDA dengan empati level. Yang satu logik yang dipakai, yang satu tuh menggunakan hati. Ya kan? Nah kita tuh rata-rata ya karena pendidikan formal, karena sistem yang kita pakai, apapun bentuknya, empati itu sering kosong. Hati, rasa atau kolbu. Karena kita di drive untuk menggunakan logik kita saja gitu. Ada 5 level empati yang penting yang saya yakin gitu ya. Kita semua juga belum mampu untuk sampai di sini. Yang pertama itu sympathy dan consolation gitu. Kalau ada orang meninggal, kita datang ikut bela sungkawa dan sebagainya lah ya. Ada orang kecelakaan di rumah sakit, kita datangi. Nah, itu yang kedua, itu prosocial tendencies. Kita sering kasihan ya melihat orang-orang yang tidak berpunya. Pasti Mas Purnomo dan mbak-mbak di sini juga belanja gitu. Sebetulnya nggak perlu, tapi karena kasihan sih betul tua banget, udah tua banget, terus kita harus membantu dia deh. Tapi justru ada prosocial tendencies ini juga yang harus diatur oleh pemerintah, zakat ya segala macam. Bayangkan ya, untuk itu aja masih harus diatur oleh negara gitu ya. Nah, kalau bangsa kita, siapapun lah, mau private sector, mau orang biasa, sudah sampai ke reciprocity and fairness, gitu ya, timbal balik. Saya nggak akan ngorup uangnya Mas Purnomo, tapi saya juga nggak mau uang saya dikorup. Bayangkan seluruh Senayan berpikir seperti ini. Paham fairness itu apa? Paham kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau nggak mau dimanipulasi hidupnya, jangan manipulate. Luar biasa uang Republik Indonesia ini dipakai untuk memakmurkan rakyat ya. Swasta juga mungkin nggak usah repot-repot ikut memikirkan karena negara punya uang banyak dipakai dengan cara yang benar. Karena yang menggunakan uang itu punya gitu loh. Terus empowerment the underprivileged gitu ya. Ini udah luar biasa lagi. Kita datang ke sebuah desa, biasanya kalau udah gelap, nggak ada listrik, terus nggak ada air bersih, gitu sedih ya. Nggak ada anak-anak yang sekolah, tuh sedih. Hanya sampai ke sedih saja itu baru empati yang pertama, kadang-kadang kedua. Tapi kalau level empati manusia sudah sampai yang keempat, dia by all means akan melakukan apapun. Entah nyari CSR, entah minta iuran sama teman-teman, semua disuruh chip in, datang ke orang-orang yang punya uang. Gimana caranya agar anak-anak yang tidak sekolah itu bisa sekolah? Desa yang jembatannya hancur bisa dibangun kembali, bisa dapat air bersih, bisa dapat listrik. Ini loh yang kita perlukan, memperbanyak pasukan yang punya level empati sampai yang keempat. Nggak perlu orang kaya, tapi dia mampu menggerakkan semua orang-orang yang punya panteri gitu ya, untuk agar mau berbuat dengan baik ke orang lain. Kalau yang kelima udah spektakuler, ini udah kayak negara-negara maju ya, democratization and all living aspect. Jadi demokratisasi dalam semua akses kehidupan. Jadi resources itu ya dipakai untuk bersama-sama. Tidak ada resources itu hanya untuk kelompok tertentu saja. Ini yang ada hubungannya dengan energi ini. Aku agak sedih ya, carbon trading gitu loh. Tiba-tiba orang datang ke saya, Bu, saya mendapat privilege, ya bukan privilege buat saya. Bagaimana kamu bisa dapat sebuah pulau hanya dimiliki oleh dia? Terus kemudian pulau itu banyak tanamannya, Bu. Saya tidak ingin masyarakat memotong tanaman itu karena nanti akan saya jual sebagai carbon trading. Dalam hati saya ya, loh, iku pulau wae mbahmu apa ya gitu. Artinya rakyat yang nanam di situ, terus tiba-tiba kok sekarang harus dimiliki oleh hanya Anda yang menjual carbon tradingnya, rakyat nggak boleh ngapa-ngapain, rakyat nggak boleh hidup dengan baik. Aduh, kayak gini nih yang susah. Jadi kita tuh Mas, level perjuangan kita tuh harus berusaha untuk 3, 4, dan 5.
Bener, ini PR yang harus kita gunakan bersama-sama. Wes gak usah mau coba buku yang macam-macam, mana-mana biota kita ini nanti banyak sekali apa namanya malah apa ya, kalau bahasa saya kalau baca sampai lah untuk refreshing, tapi kalau untuk mendengarkan kata hati itu ya itu saja gitu ya. Nah, orang bisa ini ya, lihat di sini yang atas ini non environmental and social impact investment. Ya, kita bilangnya begitu. Kita harusnya kan berpindah nih, bagaimana agar hati kita ini ya, hati kita itu bisa berkomunikasi dengan otak kita, seimbang gitu loh ya. Nah, ada yang namanya kesadaran kritis. Sampai enggak kita? Ya, kita harus berusaha agar sampai kepada kesadaran kritis kita, di mana lingkungan dan social impact dalam berinvestasi itu udah masuk dalam perhitungan ini gitu. Ini yang harus kita sebarkan bersama-sama sampai sekarang ini ya. Ini yang dibilang green growth, bukan economic growth, Mas. Orang harus nyebrang dulu ke sungai gitu. Kalau bahasa saya itu ya, we have to be in the same apa namanya direction gitu. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi itu harus ya sama dengan kapasitas biocapacity limit dari bumi. Ini yang harus dipikirkan. Namanya ini green growth, bukan green growth yang sekarang ini wah green growth. Aku sampai apa ya, mereka paham nggak sih green growth itu gitu. Harusnya kita sama-sama lah ya. Jadi kita sudah nggak ngomong income per kapita, kita harus ngomong global hektar per kapita. Oke, coba. Kemudian waktuku cukup. Kalau waktunya habis, tolong kasih tahu ya, Mas. Yes. Nah, 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Oke, cepet aja deh. Yang mungkin nggak sampai selesai nggak apa-apa. Ini global hektar per kapita ini kita ngeliat bumi ya. Bagaimana sumber energi kita hidup di dalam planet ini sebetulnya asalnya dari mana gitu kan? Kita harus tanya dong. Nah, nih potongan buminya tadi ya. Sementara kan sebetulnya kita harus semua sadar bahwa hanya matahari yang paling besar sumber energi itu. Bumi itu sauplik gitu, kecil gitu ya. Anda bisa lihat. Nah, kemudian matahari yang sama Allah ngasih energi yang luar biasa itu bisa dipakai untuk macam-macam di sini nih, ya. Biomass yang diciptakan sehingga kita bisa hidup ini. Ada matahari itu jadi oksigen, air, mineral, terus jadi gula, karbon dioksida, water mineral, dan lain-lain. Ini yang sebetulnya manusia itu nggak usah rebutan, cukup sharing hal ini gitu ya. Nah, sumber energi itu kan matahari. Terus kemudian ini the ultimate energy source gitu ya. Ini menjadi chemical process, menjadi physical process gitu. Aku cepet aja karena 5 menit ya. Ini menjadi biomass by organic cells karena fotosintesis ya, fotosintesis. Di sini ada udara, iklim gitu ya. Ini kan ancient biomass itu yang sekarang menjadi fossil fuel itu miliaran tahun katanya ya, yang sudah dibawa terus sama manusia diobrak-abrik lagi gitu. Kemudian ada juga yang renewable energy. Jadi biomass organic cells itu dengan fotosintesis menghasilkan energi untuk kita, renewable energy. Ini kan aku cepat juga. Nah, bagaimana ini organic cell dengan klorofil itu setelah ada fotosintesis itu ya? Ada yang direct gain, ada yang diuntungkan langsung. Jadi kita bisa nanam, petani segala macam bisa dapat makanan ini semua ya. Ada renewable energy. Yang biomass for food and energy. Yang indirect gain itu ya organik akumulasi biomass, remaining materials, terus ada geologic sedimentation gitu ya. Nah, ini yang sekarang ini kita nikmati dan ini udah dimiliki orang-orang kaya yang merah itu. Sementara yang hijau itu harusnya juga rakyat bisa punya, tapi kenyataannya kan maaf, nah, ini belum bergerak ininya. Apa? File presentasinya, slide-nya. Oh, Mas, matur nuwun, Mas Do, ya Allah. Jadi tetap yang tadi ya? Iya, masih yang pertama. Hyperlink-nya nggak jalan deh. Yeah. Ya udah, nggak apa-apa Mas. Ini memang harus ada saat bertemu lagi nanti kembali. Saya mau bicara ini aja. Saya mau bicara ecological footprint, global hektar. Ya. Yang paling parah itu paling eksesif konsumsinya itu Amerika, Australia, ya, Kanada, Norway gitu. Iya, Arab Saudi, terus UEA itu ya.
Itu luar biasa. Sehingga kita lupa gitu ya, bahwa ada namanya garis batas ekonomi. Itu ya sebetulnya yang paling bagus itu Bu Anu ya, kalau mau ini nih apa negaranya si Fidel Castro itu Kuba, itu paling fair gitu ya. Dan kita jangan sampai berusaha untuk menuju ke sana gitu. Oke, aku cepatkan saja. Ternyata nggak bisa tadi yang global hektar per kapita, tapi ini minimal semua yang di sini tahu dan paham bahwa bukan income per kapita yang kita hitung, tapi global hektar per kapita itu adalah kita bisa dan mampu melihat jumlah energi yang dipakai untuk ecological footprint lah, jejak ekologis kita ini sejauh apa gitu ya. Terus di sini jangan-jangan nanti juga ini udah mau selesai, tapi critical consciousness saya ketakutan juga nanti kalau saya klik nggak bisa ini ya. Nggak bisa, coba bismillah ya, kalau nggak bisa ya bisa keluar nggak Mas? Belum. Nggak bisa, ya nggak apa-apa, berarti emang belum. Saya sih percaya banget bahwa ini belum saatnya gitu ya, dan aku jadi tergesa-gesa gini. Nah begini, kembali yang ke buku tadi terus dibalikkan ke sini, ini apa ya Bu Puni hubungannya gitu loh. Hubungannya begini, ini sebetulnya yang 5 level empati ini kunci. Anda membaca buku yang tadi itu nggak jauh beda, tapi Anda hanya di-expose pada ini loh. Kalau orang kaya itu ingin uangnya terpakai, ya tetap, tapi lingkungan juga terbaiki. Selama itu masih menjadi cara berpikir mereka, itu nggak akan bisa. Karena dunia ini bisa menjadi baik kalau berbagi. Gandhi itu pernah ngomong, live simply, so other can simply live. Itu luar biasa ya. Artinya kita melihat bahwa kehidupan itu enggak, pokoknya udahlah, Anda mau membuat apa, membuat sehebat apapun teori itu, aku udah buktiin sendiri dari tahun ya, Bu Puni sudah benar-benar terputus-putus. Dari tahun 90 sampai sekarang berapa, berarti sudah 30-50 ada perubahan sinikal, tapi saya realistis bahwa tidak bisa. Kemarin saya udah waktu di saya ngomong dengan jelas-jelas dengan TV Jerman bahwa kok ya tidak adil ya. Kalau gitu ya sudah, negara maju sudah luar biasa maju. Kemudian kita pas giliran bangun dihambat. Yang penting Mas, personal consciousness development. Terbaca ya Mas Purnomo? Terbaca. Ini sajalah. Terbaca. Ya. Saya matur nuwun, nanti saya ngikutinya dengan HP saya karena saya harus menghadiri penutupan organic farming training untuk para petani di Gunung Menoreh. Yang penting ini Mas ya, jangan lupa personal consciousness development. Itu membangun betul-betul ke dalam. Kita tuh jalannya ke dalam gitu loh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, dengan segala macam kekurangannya. Terima kasih banyak, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat Bu Puni atas sharingnya tadi. Yang jelas tadi sangat filosofis ya, filosofis dasar sekali yang diungkapkan oleh beliau. Terima kasih. Sambil di jalan nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan masih bisa connect gitu ya. Oh, Bismillah. Terima kasih. Baik. Baik Bapak Ibu, kita langsung lanjutkan saja ya ke yang kedua. Ya ini kalau dari jadwal yang diberikan panitia, jadwal yang kedua ini bagiannya Ibu Profesor Dian. Ibu udah siap? Halo? Baik Pak Pur, saya siap. Sangat jelas sekali kalau jelas ya. Senang banget itu penjelasan Bu Puni ya. Seru. 15 menit. Jadi, baik. Jadi saya dikasih tugas untuk buku itu.
buku yang berjudul tentang Green Investing, tentang bagaimana perubahan paradigma dan future direction and future direction. Jadi intinya di situ menceritakan buku itu tentang bahwa bagaimana green investing, ya. Kalau saya green investing itu adalah green finance, yang intinya bahwa sekarang ada cara atau ide yang baru bagaimana transisi bisnis green business yang bertanggung jawab dan berkelanjutan begitu terhadap lingkungan melalui investasi keuangan. Sehingga sebetulnya buku ini banyak hal-hal yang sangat prinsipal, ya, dan intinya tetap kembali bahwa salah satu industri sekarang yang paling dibutuhkan tidak hanya menginformasikan tentang performance finance, keuangan ekonomi, tetapi dia juga harus memberikan performance tentang sosial dan environment. Tadi sebetulnya hampir sama buku ini bersentuhan bagaimana suatu industri itu harus memperhatikan sudah yang namanya triple bottom line. Saya izin share, tapi ini saya gabung-gabung begitu Pak Pur, karena intinya buku ini sangat ada riset-riset berhubungan tentang investasi green finance, ya. Oke, saya izin dulu coba gitu, ya. Sorry. Ya. Sudah nampak? Sudah nampak Ibu nampak ya. Oke. Baik. Cukup besar ya ini ya. Di view aja Ibu. Nah, di view. Oke. Yes. Saya langsung saja. Jadi intinya tadi di buku ini juga menginformasikan studi kasus, baik itu adalah riset. Nanti saya akan tunjukkan riset yang memang dilakukan di Indonesia untuk mensupport ini. Saya tadi setuju bahwa ini tetap kondisinya adalah ideal, ya, yang ada di Europe gitu, tentang bagaimana suatu industri yang mengemukakan tentang green. Saya akan masuk saja langsung ke sini. Jadi intinya tetap kembali kepada triple bottom line, bahwa suatu industri itu dia tidak hanya peduli kepada ekonomik saja, tetapi dia harus peduli kepada people dan planet. Nah, yang planet tadi pasti kita sudah paham tentang bagaimana kita menjaga lingkungan. Lalu di sini ada biasanya terjadi tentang weak sustainability, dan ini akan berubah bentuknya, bukan menjadi irisan, tetapi sebetulnya seperti ini. Ini yang namanya strong sustainability. Bisnis itu di posisi green ini akan memperlihatkan bahwa investasi suatu industri akan mempedulikan bahwa kalau mensejahterakan secara ekonomi, pasti dia harus peduli kepada society, masyarakat di sekitarnya, atau CSR tadi, lalu dengan environment-nya. Karena kita tujuannya di sini adalah bahwa ekonomi bergantung pada masyarakat dan masyarakat bergantung pada lingkungan. Ini adalah prinsip yang diinformasikan di green finance, sehingga nantinya performance sudah tidak lagi untuk melihat hanya pada ekonomik saja. Lalu di sini ada dua sudut pandang begitu. Sudut pandang yang pertama bahwa dari aspek kesadaran tentang perusahaan dan berdampak dari dampak bisnisnya. Lalu yang kedua, pandangan bahwa
dari kredibilitas laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan ini intinya dia menginformasikan tidak hanya tentang environment dan sosial, tapi di situ juga ada yang namanya governance. Lalu kalau saya gabungkan beberapa begitu ya, saya akan masuk ke sini berhubungan dengan tadi pelaporan, karena industri atau bisnis investasi yang di dalam suatu green finance itu dia akan menginformasikan suatu pelaporan yang tidak melulu tentang ekonomi, tetapi ada 3 hal tadi adalah environment dan sosial. Seringkali dilaporkan di dalam sustainability reporting. Iya, dan Indonesia, posisi Indonesia kita sekarang sudah ada suatu mandatori untuk beberapa tipe atau jenis industri yang memang dia harus memberikan atau melaporkan tentang sustainability reporting. Kalau kita lihat key konsep daripada sustainability reporting itu adalah akuntabilitas, materialitas, dan batasan. Sedangkan karakteristiknya itu tetap tidak berubah, yaitu akurasi, balance, timelines, clarity, stakeholder inklusif, dan comparable. Dan di sini memang akan muncul yang namanya mengacu di Indonesia ya, di Indonesia. Saya hubungkan dengan bagaimana kewajiban melaporkan tentang 3 performance di dalam laporan suatu industri itu bisa menggunakan tentang Global Reporting Initiative. Lalu dia juga bisa memakai yang kedua. Tetapi sebetulnya 2 hal itu sama. Yaitu bertujuan menciptakan standar laporan ya, dan meminimalkan informasi material yang low cost. Lalu kita lanjutkan saja. Ini disebutkan sebentar. Saya kembali di Indonesianya tentang ESG, tentang governance-nya. Dan ternyata kalau prinsip governance yang dipakai juga sama, yaitu adalah partisipatif, penegakan hukum, transparan, dan responsiveness, orientasi pada komitmen, kesepakatan, ada kesetaraan, ada efektivitas dan efisiensi, ada akuntabilitas. Dan satu lagi yaitu governance di sini tujuannya adalah visi strategis, bagaimana dia menciptakan institusi masyarakat yang kuat. Dan juga akan membuat pemerintah atau public sector atau industri yang semakin terbuka, responsif, akuntabel, dan demokratis. Ini saya gabungkan memang sementara karena masuk ke governance-nya, karena buku ini juga akan masuk dalam perspektifnya dari internal perusahaan. Nah, di sini akan terlihat bagaimana pentingnya governance. G-nya itu ya. Jadi literatur itu menunjukkan bahwa pertumbuhan atau keberlanjutan organisasi itu bergantung pada penerapan prinsip dari tata kelola yang baik. Lalu di sini bahwa perusahaan dengan tata kelola yang kuat itu akan mencapai hasil yang lebih tinggi. Nanti akan kita lihat benarkah begitu ya. Lalu untuk alasan tersebut kenapa diperlukan membangun governance, ESG itu muncul, itu karena memang setiap organisasi dia tentu saja mempunyai bagaimana tujuan mencapai visi misi dan objektifnya secara efektif. Nah, ini G-nya begitu ya. Lalu untuk governance itu ada 2 elemen begitu. Prinsip di tata kelola di sini itu adalah ada 2 dimensi. Kalau kita lihat governance, ada performance, ada conformance. Nah, di sini suatu industri harus menciptakan value creation. Dan itu tentu saja kalau industri itu sekarang hanya memikirkan ekonomik, maka ini tidak akan muncul value creation-nya. Dan di sini adalah tentang bagaimana kita memakai resources utilization, penggunaan yang sangat efektif pada sumber daya.
Nah, dari sisi konformannya, maka di situ ada accountability dan assurance. Ini sengaja saya ambilkan untuk memastikan karena ini berhubungan dari internal bagaimana green finance itu untuk melaporkan ke dalam masyarakat, dan masyarakat atau stakeholdernya itu akan akan lebih rekognisi pada bisnis tersebut, andai kata di situ ada good governance yang baik. Lalu di sisi performanya begitu ya, di sisi konformannya konformannya kesesuaian gitu ya, bahwa pengaturan atau praktek yang mengarah dan mengawasi kepatuhan organisasi terhadap persyaratan hukum dan kebijakan serta akuntabilitas kepada stakeholdernya. Nah, stakeholdernya salah satu adalah pemerintah. Jadi memang di sana tata kelola atau di sini terlihat bahwa telah menetapkan dokumen tata kelola dan struktur tata kelola. Jadi suatu industri yang baik dan akan memberikan sinyal kepada stakeholder apabila memang suatu bisnis itu telah menetapkan dokumen tata kelola atau struktur tata kelola. Dan kedua di sini adalah mematuhi semua aturan yang berlaku. Bahkan di Indonesia sudah mulai ada kewajiban untuk beberapa jenis industri untuk melaporkan bagaimana implementasi corporate governance yang dilakukan. Termasuk salah satu di laporan sustainability reporting awal itu akan terlihat bagaimana governance perusahaan. Yang ketiga di sini adalah memiliki sistem untuk menghasilkan informasi keuangan dan non keuangan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Buku itu ada di Europe gitu ya, di Indonesia tentu saja ini bukan sebagai mandatory untuk menginformasikan performance yang sustainability reporting, tetapi memang sudah ada aturan dari OJK salah satunya untuk bagaimana memberikan informasi tidak melulu pada informasi keuangan, tetapi adalah juga non keuangan. Lalu hal tersebut tentu akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Governance yang kedua, dimensi yang kedua itu tentang performance, kinerja. Nah, di sini untuk kinerja bahwa berfokus pada strategi, value creation, dan resources utilization. Tadi memang terinformasi bahwa bekerja secara efektif dan efisien dalam mengelola risiko dan mencapai tujuan yang strategis. Ini sangat teoritis, tetapi sesungguhnya ini akan dilakukan pada saat kita mengelola perusahaan. Untuk mencapai tujuan tentu saja banyak risiko-risiko yang menghalangi. Nah, di sini kita perlu memanage risiko tersebut supaya efektivitas pencapaian di tujuan perusahaan. Yang kedua di sini adalah mengevaluasi relevansi yang sedang berlangsung dan yang namanya strategi yang memang kita prioritaskan. Berikutnya tidak lepas dari pengawasan implementasi strategi dan yang aligning gitu ya, menyelaraskan operasi dan sumber daya organisasi dengan tujuan yang strategis. Yang terakhir, mengevaluasi lingkungan organisasi dan membuat keputusan dalam menanggapi perubahan. Lalu apakah benar begitu ya, dengan adanya suatu green finance gitu. Green finance itu berarti dia memperhatikan adanya CSR yang diterapkan, baik environment yang dijaga, lalu sosial yang diberikan kepada masyarakat karena perusahaan itu sudah mengambil sumber daya itu masyarakat. Dan salah satunya saya ambilkan di situ memang banyak penelitian begitu ya, perlu dilakukan penelitian. Saya ambilkan saja satu contoh bahwa bagaimana
saya mencoba melakukan penelitian ini, saya ambil dari 516 perusahaan dan itu berada di Indonesia yang dia masuk ke Proper. Proper ini salah satu program penilaian peningkatan kinerja perusahaan yang ada di Indonesia. Ini seperti ISO di Jepang, dia pakai hampir sama seperti itu. Dan saya mencoba melihat 2010 sampai 2018. Ingin membuktikan apakah benar suatu organisasi atau industri yang memperhatikan tentang green innovation dan green finance begitu memang berdampak pada kinerja perusahaan. Dan saya mengambil di sini adanya green supply chain management, lalu untuk melihat ke competitive advantage dan firm performance dari perusahaan-perusahaan Indonesia dari 8 tahun dari 516 perusahaan ya yang ada di Stock Exchange Indonesia Stock Exchange, dan hasilnya memang terlihat bahwa di situ ada pengaruh begitu ya antara performance dengan green di awal, sehingga jelas bahwa suatu industri yang ingin mempunyai continuous improvement sustainability, dia harus memperhatikan dengan pola yang triple bottom line. Dia menginformasikan tidak hanya ekonomik tapi juga bagaimana memanage environment, lingkungan yang perusahaan itu mempengaruhi lingkungan, menyebabkan dampak lingkungan, itu harus di-manage, dan juga dengan sosialnya. Rasanya itu, Bapak, saya gabungkan tidak hanya buku itu, karena buku itu tadi menginformasikan pentingnya green innovation, green finance, itu akan berdampak pada kinerja, dan di situ ada bukti-bukti penelitian, saya ambil saja salah satunya yang ada di Indonesia. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Prof. Dian. Menarik ya Bapak Ibu, tadi disampaikan selain sekilas tentang apa yang dibahas di buku itu, beliau juga memberikan hasil penelitian yang sesuai dengan konteks buku itu, bahwa kalau perusahaan memperhatikan green, ya memperhatikan sosial juga environment performance-nya, itu juga bisa menunjukkan kinerja yang semakin baik. Itu hasil penelitian beliau. Gitu. Baik, terima kasih Bu Prof. Mohon kesediaannya untuk stay dulu karena nanti mungkin ada yang bertanya. Baik, terima kasih. Lanjut ke pembicara ketiga. Nah, ini Bu Wiwin. Ya, Bu Win. Ah, ini sudah siap, Bu Win. Silakan, Bu Win. Ya. 15 menit waktu untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari tadi senang waktu Mbak Puni bilang tuh saya seperti dibawa ke Jawa Tengah sekitar bulan tahun lalu. Jadi kayak ini ya, membangun desa. Nah, memang setiap kita harus membangun desa kita masing-masing, kayaknya seperti itu loh. Nah, Mas Purnomo, Bapak Ibu sekalian, betul bahwa saya mendapat tugas ini dengan referensi untuk membaca buku. Bukunya itu judulnya Financing Nature-Based Solution. Jadi Exploring Public, Private, and Blended Finance Model, dan beberapa case study. Tapi tentu saja saya memahami, meskipun saya memahami tugas tersebut, tapi karena saya juga berangkat dari beberapa hal dalam kerjaan saya, jadi tentunya itu menjadi langkah awal, tetapi nanti dalam presentasi saya akan menyampaikan beberapa data dan juga dinamika kebetulan 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan OJK, PKF, Kementerian Keuangan, selain itu juga pergi ke Bengkalis ya, Riau untuk menanam mangrove. Jadi cocok banget bukunya dengan apa yang saya kerjakan 2 minggu terakhir ini paling tidak. Nah, izinkan saya untuk share screen ya. Monggo Ibu, silakan. Ya, mudah-mudahan ini bisa. Ini mungkin. Ya. Ini banyak PA-nya nih, Mas. Ya. Oke, kelihatan. Ya, jadi saya ingin sebenarnya betul ini ada wacana solusi tadi judul bukunya itu Nature Based Solution.
mungkin bahasa Indonesia kurang tepat, tapi saya mencoba menerjemahkannya menjadi pembiayaan solutif berbasis alam. Nah, di sisi yang lain ada pembiayaan yang merisikokan hutan dan merisikokan juga keanekaragaman hayati. Nah, ini ya, saya menyadari ini bukan bedah buku, tapi tetap saya harus tertib dengan ini ya, dengan tugas. Jadi inilah yang saya baca. Jadi nature based solution itu apa? Ya, itu adalah solusi yang terinspirasi dan didukung oleh alam, yang hemat biaya, sekaligus memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta membantu mencapai resilience atau ketahanan. Kemudian dia juga bermacam-macam dari berbagai bentang alam, dan bisa diadaptasi secara lokal, yang juga hemat sumber daya dan juga sistemik. Nah, tapi dari seluruh buku 300 halaman ya, Mas Jalal dan teman-teman dari IC itu memberi saya waktu sedikit sekali untuk pelajari. Dari 300 halaman itu ternyata begini, bahwa tetap ada kesenjangan antara investasi saat ini di MBS dengan apa yang dibutuhkan dunia saat ini untuk memenuhi berbagai target perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan. Tapi sepanjang perjalanan kita ternyata sudah ada beberapa inovasi yang dilakukan, baik dari sisi pemerintah maupun non pemerintah untuk mengatasi hal ini. Jadi mudah-mudahan nantinya kita bisa mengekskalasi dan mempercepat terwujudnya pembiayaan untuk solusi yang berbasiskan pada alam. Kurang lebih gitu ya. Oke, selanjutnya ini. Jadi kita beruntung seminggu yang lalu kami mendapat sharing dari Network for Greening the Financial System dari London School of Economics. Jadi ini menyatakan bahwa World Economic Forum itu memperkirakan bahwa sekitar 44 triliun US dollar dari penciptaan nilai ekonomi atau separuh lebih PDB itu sangat bergantung pada alam. Jadi tentunya runtuhnya jasa ekosistem akan menelan biaya yang sangat besar per tahun, dan tentunya yang paling akan terdampak adalah negara yang paling miskin, dan apabila melintasi titik kritis itu dapat menyebabkan kerugian besar. Dan ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Nah, kurang lebih seperti itu. Meskipun demikian, ternyata kerugian yang diperkirakan itu masih konservatif karena tidak memperhitungkan kerugian yang sifatnya tidak langsung. Maksudnya yang lintas sektor atau lintas negara. Ini mungkin bisa mengilustrasikan penjelasan itu. Nah, yang selanjutnya ini bolak-balik ya, kalau kita lihat presentasi dari Mas Jalal, ini planetary boundaries sebelah kanan. Nah, kalau kita melihat di sebelah kiri kita, keanekaragaman hayati itu menurun lebih cepat di kawasan Asia Pasifik. Nah, begitu titik kritis dilewati, itu pasti akan mempengaruhi fungsi jasa ekosistem dan tentunya pasti berdampak pada produksi barang dan jasa. Nah, misalnya kalau di hutan Amazon berubah menjadi sabana, bisnis seperti kedelai pasti harus dipindah. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, indeks keutuhan keanekaragaman hayati memperkirakan berapa banyak keanekaragaman hayati asli yang ada rata-rata di setiap komunitas. Nah, ini udah sangat tertekan kondisinya. Ya, yang sebelah kanan. Mungkin kita nggak perlu menerangkan lagi, ini udah sering dari Mas Jalal. Mas Jalal ini masih benar apa ini masih yang sumber yang lama ya? Berapa planetary boundaries yang terlampaui ini? Nanti Mas Jalal bisa memberikan koreksi kalau saya nggak benar. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ternyata sudah begitu banyak legislasi maupun regulasi yang ditelurkan oleh pemerintah yang terkait dengan perubahan iklim maupun pembiayaannya. Selain itu juga termasuk
lintas ini ya, lintas departemen. Jadi dari ratifikasi terhadap ratifikasi UN Framework Convention on Climate Change dan seterusnya. Kemudian sampai ditelurkan yang paling bawah itu ada Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 2022 itu untuk melakukan koordinasi antara central government dan local government kaitannya dengan pembiayaan untuk perubahan iklim. Tentunya nggak usah kita kupas satu-satu. Tapi saya dengan slide ini hanya untuk menunjukkan bahwa pemerintah kita sudah melakukan terobosan atau ya PR-nya lah, sebenarnya bukan terlalu terobosan lama, tapi ya PR-nya sudah dikerjakan. Ada konvensi yang menjadi state partinya, dia sudah meratifikasi dan seterusnya diturunkan menjadi mekanisme pembiayaan. Nah, selain itu belum lama pemerintah juga mengeluarkan skema long term strategy on low carbon and climate resilience (SLCR). Dan beginilah adaptasi iklim dalam skema tersebut. Jadi semuanya ditujukan untuk climate resilience, harus ada green job, ada investment yang cukup, di sisi yang lain ada land and seascapes management yang baik, tetapi di situ juga ada elemen transformasi, ada elemen keadilannya, dan juga sustainability untuk antar generasi. Jadi sebenarnya per dokumen sudah ada ya dari pemerintah. Nah, lanjut. Ini apabila kita lihat dari kebutuhan untuk mengadaptasi iklim, ini adalah hitung-hitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang sebelah kiri itu kalau dikatakan di sini climate change impact on economy itu sekian jumlahnya. Mengadaptasinya perlunya sekian. Yang dari situ dari government sekian, tapi yang diimplementasi sekian. Nah, ini dari Dirjen Pengendalian Iklim, strategic planning-nya. Terus di sebelah kanan kita adalah fiscal policy, kebijakan fiskal seperti apa yang saat ini diteruskan atau dilaksanakan oleh pemerintah melalui terutama khususnya yang terkaitan dengan pembiayaan iklim. Jadi di situ memang di sini kalau dilihat ada bolak-balik disebut ada tax dan insentif, ada government spending, ada budget climate budget tagging. Nah, di sisi yang lain ada juga Green Climate Fund, sukuk dan lain sebagainya. Ini yang sudah dikerjakan oleh pemerintah dan akan terus dilanjutkan. Nah, terus itu tadi kalau kita melihat semua itu adalah hal-hal yang sudah terjadi, yang kemudian juga sedang diupayakan oleh pemerintah kita, segitu besar dana yang harus digelontorkan untuk membantu iklim. Nah, sekarang saya ingin mengenalkan sedikit kerja saya dari forestandfinance.org. Kami ini meneliti pembiayaan untuk sektor-sektor yang menurut kami merisikokan hutan di 3 cekungan utama dunia, yaitu di Asia Tenggara, di Kongo Basin, dan juga di Brasil, utamanya di Amazon. Dan 6 komoditas utama yang menurut kami menjadi penyumbang risiko terbesar untuk hutan adalah kelapa sawit, pulp and paper, timber, kemudian ada karet sedikit. Nah, karena kita juga di Kongo Basin dan Amazon, ada lagi sapi dan juga kedelai. Nah, inilah temuannya. Jadi kita spesifik ini ke Asia Tenggara. Nah, jadi inilah gambaran dari apa yang terjadi di Asia Tenggara. Sorry, kecepatan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kreditor sudah menyediakan 95 miliar dolar dalam pinjaman yang merisikokan hutan. Jadi apa saja bentuknya? Penjaminan emisi berupa obligasi dan saham, selain juga pinjamannya. Ini jumlahnya segini, hanya untuk di Asia Tenggara hanya untuk 6. Nah,
dibandingkan dengan apa yang tadi diperlukan. Jadi untuk cure the climate, this is something that can risk the climate. Itu betapa luar biasa perbedaannya ya antara yang mengobati dan yang menyakiti tanda kutip. Kalau kita lihat, oke, itu tadi kreditur Asia Tenggara. Kalau ini tadi adalah komoditasnya, selanjutnya ini adalah krediturnya siapa saja dan dari mana negara asalnya. Ternyata banyak sekali tetap dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, ya Indonesia lagi lah dari situ, dan kemudian ada juga beberapa dari UK, US, Taiwan, Netherlands, dan France. Tapi ini kalau kreditur. Sekarang kita lihat bagaimana yang terjadi di Indonesia. Ini ya, kalau kita lihat ke sini, terus tadi ke sini, agak mirip-mirip ya grafiknya. Kalau tadi Asia Tenggara, ini Indonesia. Nah, ini khusus Indonesia. Ada relatif stabil, tentu fluktuatif, tapi relatif stabil. Nah, ada fluktuasi itu kemungkinan besar karena sekali lagi apa yang digariskan oleh pemerintah. Misalnya moratorium sawit, kemudian ada nggak kebijakan untuk mengurangi plastik, karena ini kan komoditasnya langsung terkait dengan plastik atau pengganti plastik, pulp and paper. Nah, ini seperti apa, dan kemudian juga mungkin pelarangan ekspor sawit itu tentu berpengaruh terhadap kredit-kredit yang diberikan oleh untuk 6 komoditas ini. Ya, tentunya saya ingin sekali melihat bahwa nanti apa yang dikatakan pemerintah ini untuk mendanai iklim benar-benar tercermin pada kredit yang di sisi yang lain, di sisi seberangnya. Jadi ada yang paling nggak ya berkurang kalau yang merisikokan dan naik kalau yang membantu untuk iklim. Dan kalau tadi sebelah kiri ini tadi ininya komoditasnya, sekarang ini di sebelah kanan dari presentasi saya adalah korporasinya. Jadi terbanyak mendapatkan kredit adalah tetap masih Sinarmas Group, kemudian RGE, Royal Golden Eagle, ada Salim, Perkebunan Nusantara, hingga ke Batu Kawan Group ini, tapi tidak semuanya tentu, ini yang 10 yang terbesar. Dilanjut. Ya. 2 menit lagi, Mbak. Oke, kalau tadi kredit, ini investornya banyak banget, tetap sawit, tank. Nah, ini dari ini adalah negaranya. Ternyata banyak banget dari Malaysia dan Amerika Serikat yang memberikan investasi yang merisikokan hutan di Indonesia, termasuk dana pensiun. Nah, bagaimana dengan penilaiannya kebijakan mereka itu? Nah, ini adalah metodologinya, cepat saja. Saya ingin, ini sekarang ini dia scoringnya. Itu kita pertunjukkan atau perlihatkan dari tahun 2001 ke 2002 sudah ada peningkatan meskipun nilainya masih kecil. Sangat kecil bahkan. Dibayangin kalau Indonesia ini sebuah sekolah. Ini anak-anak sekolahnya. Rapotnya masih kecil-kecil segini. Iki piye? Mau kita apain? Padahal dulu kalau dapat nilai 5 atau nggak usah 5 lah, 7 aja udah. Nah, ini adalah yang ada di Indonesia paling gede nilainya berapa itu? 6,87, 7,2. Nah, itu ya. Nah, bagaimana dengan kalau kita lihat ke bank-banknya saja? Ini dia. Banknya juga masih belum cakep nilai-nilainya tuh. Bahkan ada yang turun drastis. Ya. 76% penurunannya BNI. Nah, kalau mau diskusi monggo. Karena ini scoring ini memang didasarkan pada kebijakan yang published. Kalau kita nggak mendapat kebijakan yang terpublish, tentu kita tidak bisa menilai dengan baik. Ini bank-bank yang ada khususnya di Indonesia, nilainya masih seperti itu. Talking about ESG ya, ini ESG score. Begitu juga ini, ya total nilainya masih imut-imut, harus
bagus lagi, entah ini gurunya salah, muridnya nggak suka belajar, atau nasabah perbankannya yang santuy. Nah, kita juga nggak tahu. Mungkin ada banyak faktor. Kemarin saya banyak dapat pertanyaan, kenapa nilainya buruk? Nah, seperti itu. Nah, kembali ke depan, karena kehilangan keanekaragaman hayati sudah sangat serius sifatnya, maka dari NGFS, Network for Greening the Financial System, menyatakan bahwa, wahai bank sentral, tugas kamu itu ingat loh, kalau berhubungan dengan financial stability, itu ada hubungannya dengan kemampuan alam untuk menjaga keanekaragaman hayati. Dia juga harus tetap bicara mengenai monetary policy, tetapi juga ada sektor market yang mungkin bukan Bank Indonesia dalam hal ini tapi OJK, dan juga ada market conduct. Nah, di situ market conduct itu yang penting adalah penegakan atas anti-money laundering. Lebih-lebih Indonesia adalah bagian dari FATF. Ya, yang setiap tahun itu diaudit untuk menyatakan Indonesia ini baik atau enggak rapotnya, apakah ini berisiko untuk dilakukan atau tempat pencucian uang atau tidak. Jadi ada loh seperti itu, gitu ya. Ada elemen dari Bank Sentral untuk memperhatikan dan mulai menyusun kebijakan yang akan membantu keanekaragaman hayati kita tetap tidak menurun terus-menerus. Seperti itu, dan tentu saja kembali ke sini, kalau kita bicara mengenai pembiayaan, sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah kita, ada dari public finance, ada private finance, dengan catatan saya di sebelah kiri, itu ada sustainable finance. Nah, tentu itu adalah juga areanya bukan bank sentral mungkin, tapi lebih pada OJK, dan kemudian mungkin juga industri itu sendiri, dan juga kalau di kita tentunya PKF dari Kementerian Keuangan, karena Indonesia juga sangat giat ya, sangat giat mengisu green sukuk 1 tahun bisa 2. Di masa COVID, Indonesia bisa mengeluarkan green sukuk setahun 2 kali dengan tenor 30 tahun dan oversubscribe. Itu luar biasa. Jadi memang ya ke sana ya, sesuai dengan apa Mas judulnya? Financing itu ya. Enggak, judulnya ini apa? Taruh judulnya Mas ini apa nih Mas? Sesi kita hari ini apa judulnya Mas? ESG of self of Hold on. Impact investing. Oh, ESG off the shelf. Ya, sekali lagi. Baik. Menunggu ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang baik, saya kasih kaos. Baik, Mbak Win, terima kasih. Wah, ini intinya tadi sebenarnya sudah di awal pernyataan Mbak Win, itu ada kesenjangan antara laju pembiayaan ini dengan target-target untuk perubahan iklim gitu ya. Yang ini menjadi PR, apakah salah gurunya, salah muridnya, atau muridnya tidak perhatian, gurunya tidak perhatian. Nah, ini perlu pendalaman nanti. Baik, untuk selanjutnya Mas Jalal, ini waktunya sangat ketat. Tapi Mas Jalal ini ahli pres. Silakan Mas Jalal untuk langsung menggunakan waktunya. Silakan. Masih di mute, Mas? Masih di mute, Mas Jalal? Halo, udah dengar? Sudah, sip. Oke. Clear. Makasih banget buat undangannya. Tadi Wiwin ada pertanyaan tuh apa udah ganti belum gambarnya? Iya. Bulan Juni kemarin ada satu lagi penelitian kemudian membuktikan bahwa green water, teman-teman bisa lihat definisinya, green water itu udah lewat juga planetary boundary-nya. Terus saya kira Wiwin menarik banget ya, naruh nature based solutions versus pembiayaan yang merisikokan hutan kayak gitu, karena nature based solutions harusnya pembiayaan terhadap nature based solutions kan menyelesaikan isu, tapi ternyata ya
banyakan yang masih bikin isu, jadi mengerikan saya kira. Saya mau nerusin itu semua dengan buku Sustainable Finance karangan Molly Scott Cato. Ini bukunya paling tipis kali ya di antara tiga yang dibahas tadi, cuma 126 tambah 21 itu. Isinya ada 6 halaman 6 bab ditambah prolog dan epilognya gitu. Kalau ada yang punya akses bisa klik di situ dan dapat bukunya. Kalau nggak ada minta aja mas saya. Molly Cato ini menarik banget gitu. Dia itu profesor, dia itu aktivis bahkan demonstran kayak gitu, dan dia itu politikus tingkat tinggi kayak gitu. Dia adalah pimpinan Sustainable Finance di Parlemen Uni Eropa gitu. Jadi tinggi banget kayak gitu, dan kombinasi dari tiga hal itu saya kira membuat bukunya sangat menarik. Sebagai profesor dia nulis buku mulai Green Economics, Bioregional Economy, kemudian ada New Economics yang pluralis, sustainable, dan progresif, sampai yang terakhir itu Environment and Economy, sebelum akhirnya buku yang saya mau bahas ini ditampilkan. Dan karena bukunya karena Molly Cato ini sangat terkenal itu di antara politisi, maka Caroline Lucas itu muji-muji ya. Dia itu orang paling terkenal kali di Green Party-nya Inggris. Kemudian Frank de Leven itu adalah senior ekonomis di New Economics Foundation, juga memuji-muji itu, dan pujiannya utamanya sih bilang bahwa kalau ada orang yang bisa menyatukan antara pembahasan soal ekonomi dengan lingkungan dengan cara yang terbaik, itu Molly Cato lah yang bisa di antara sedikit orang yang bisa melakukannya. Dan tentu saja kita tahu gitu bahwa buku tentang keuangan berkelanjutan bukan satu-satunya kayak gitu. Buku pertama yang pakai judul Sustainable Finance mungkin bukunya Weber dan Kramer di tahun 2011 gitu. Terus habis itu kosong lama, ada buku disunting oleh Lehner 2018. Itu sampai bukunya Simon Thompson edisi keduanya bakal keluar tahun 2023 gitu. Tapi baik yang Atul Shah maupun yang Simon Thompson yang dibilang 2023 itu dua-duanya saya udah punya kayak gitu, udah baca, dan saya kira nanti kesan saya terhadap bukunya Molly Cato sangat dipengaruhi oleh bacaan saya atas buku-buku yang saya tampilin itu juga. Nah, itu tadi nih pertanyaannya Wiwin kan, udah ada gambar baru lagi belum sih gitu, karena yang namanya planetary boundaries itu dulu ketika pertama kali diformulasikan dan kemudian diukur tahun 99 itu 4 dari 9 itu terlampaui. Kemudian lama 4 dari 9 terus-terusan, tiba-tiba Januari 2022 5 dari 9 di novel entities itu ditambahin gitu, karena plastik ternyata ya sudah jauh lebih banyak dibandingkan yang seharusnya ada di dunia ini, plus kemudian air. Ini baru ditemukan bulan Juni kemarin, dan kemudian baru dimasukkan beberapa minggu yang lalu oleh Stockholm Resilience Center. Dan dari pembicaraan soal planetary boundaries ini, Molly Cato bilang bahwa oke, mari kita mulai dari perubahan iklim. Kenapa? Karena itu ancaman eksistensial, dan kalau kita mengurus perubahan iklim, maka yang lain juga akan diurus kayak gitu ya. Tetapi dia wanti-wanti, ini bukan satu-satunya yang terkait dengan keuangan berkelanjutan, tetapi inilah yang paling penting dan yang pertama perlu kita urusin kayak gitu. Kenapa begitu? Dia naruh bagan yang carbon bubble itu, dan carbon bubble versus remaining carbon budget. Dunia ini sekarang tahu kita tahu ada banyak proven reserve buat fossil fuel gitu, tapi yang bisa kita ambil itu paling-paling cuma 1/5-nya kayak gitu. Sehingga
Kalau di bab 1 itu aktivisnya dia keluar kayak gitu. Gimana pun kita perlu memastikan bahwa hanya remaining carbon budget itulah yang akan kita ambil kayak gitu. Dan kalau kita harus mengambil cuma 1/5, kita mesti ngingetin perusahaan-perusahaan, kita harus ngingetin investor gitu, bahwa karena emisi gas rumah kaca itu membahayakan, maka tidak layak sebetulnya perusahaan maupun investor itu mendapatkan kekayaan dari cara-cara yang merusak kayak gitu ya. Bab kedua kemudian bicara soal bagaimana memastikan keberlanjutan di sektor keuangan. Dia kagum sekali pada Mark Carney, itu gubernur bank sentralnya Inggris kayak gitu ya. Ini semua terjadi karena ada yang namanya the tragedy of the horizons, karena kita mikirnya jangka pendek. Dan kalau kita mikir jangka panjang, kayak yang mulai dari perusahaan-perusahaan asuransi, maka kita kita akan lebih baik kondisinya. Dan siapa lagi yang mikir lebih panjang, itu yang bikin bond market kayak gitu ya. Karena surat hutang tadi Wiwin juga sudah menyinggung, kita ngeluarin green bond, sustainable bonds, green sukuk dalam jangka panjang kayak gitu. Dan kalau kita beneran mau berpikir dalam jangka panjang seperti asuransi dan yang ngeluarin bonds, kita ada dalam kondisi yang lebih baik. Di bab ketiga ini detail banget, bahkan teknis, itu soal climate finance. Bisa kita lihat apa yang paling penting di situ. Salah satunya itu adalah soal yang namanya loss and damage. Jadi bangsa-bangsa di dunia ini kan ada yang menjadi kaya karena banyak bikin emisi di masa lalu, dan banyak yang sengsara karena mereka celaka kayak gitu, dapat mudarat dari emisi yang gede banget itu. Nah, harus ada keadilan, mereka yang ngerusak itu harus bayar kayak gitu, dan itu di level global demikian, di level nasional begitu, juga di level lokal itu yang dibahas di dalam bab tentang climate finance itu. Dan kalau ada pertanyaan, bisa nggak sih kita menyelamatkan diri dari ini? Mahal banget nggak sih kita menyelamatkan diri dari perubahan iklim? Menurut Mollikato itu pertanyaan konyol. Kita harus selamat, dan sumber daya apapun harus kita pakai untuk memastikan bahwa kita selamat. Dan bab berikutnya di bab keempat, Mollikato tambah tambah dongkol kayak gitu ya. Dia nunjukin gitu bahwa jelas saja kita punya duit seabrek-abrek untuk selamat dari perubahan iklim. Buktinya apa? Nah, itu buktinya banyak banget duit dari pemerintah dimanapun yang dipakai untuk subsidi bahan bakar fosil. Dan Mollikato tuh saya entah kenapa gitu dia pakai data tahun 2015, padahal saya periksa data tahun 2020 sebetulnya ada tuh jumlah subsidi. Nah, di sisi yang lain, kalau mau pembiayaan renewable energy, itu malah jauh lebih sedikit daripada pembiayaan daripada subsidi bahan bakar fosil gitu ya. Dan kita tahu kita nggak akan pernah bisa memasukkan ini semua ke jadi beres gitu kalau yang namanya karbon ya nggak dikasih harga gitu. Ya kita harus kasih harga itu supaya orang tidak sembarangan bikin pencemaran kayak gitu ya. Dan hal yang lain juga kita harus pastikan sama kayak gitu, pencemaran apapun nggak boleh. Nah, kemudian hal-hal yang kebaikan kayak nature based solutions, itulah yang harusnya dibayarin kayak gitu. Di bab kelima ini soal pelaporan keberlanjutan, soal greenwashing, dan soal bagaimana Uni Eropa, ini contoh kasusnya memang Uni Eropa karena itu pengalamannya Mollikato, itu ngurusin bagaimana keterbukaan itu harus ditegakkan, kemudian bagaimana menghindari greenwashing. Dan di situ ada pernyataan kuat sekali gitu bahwa di masa mendatang, kalau sekarang gitu kita udah sering lihat gitu bahwa kita kan bisa meriksa
yang namanya energi efisiensi ya. Sebetulnya berapa sih pakai energinya barang yang kita pakai gitu. Nah, suatu saat nanti seharusnya semua data lingkungan, sosial dan tata kelola terkait sama produk tertentu itu harusnya dibuka, dan itu semua harus disandarkan pada data stewardship yang benar. Jadi kita bisa memeriksa itu dan mengambil keputusan dengan baik. Bab yang terakhir itu soal peran bank sentral sama bank multilateral. Dan di sini digambarkan, mungkin teman-teman bisa lihat langsung matanya ke Indonesia ranking berapa ya. Di antara G20 Indonesia ranking 8. Jadi agak mending tuh sebetulnya. 8. Dan kita sempurna di dalam riset dan advokasi. Tetapi begitu kita ngomong monetary policy, ngomong financial policy, leading by example, kemudian aggregate score-nya ya kita nomor 8. Dan bank itu harus bikin stress test. Aset mereka itu harus mereka diketahui sebetulnya nilai benernya berapa. Central Bank juga harus bikin roadmap. Kemudian bank multilateral itu sama PR-nya. Nah, kalau saya ditanyain kesan saya apa atas buku ini, satu ini buku yang paling wawasannya paling luas gitu. Kenapa? Karena yang nulis itu ya profesor, ya aktivis, ya politisi kayak gitu ya. Posisinya unik banget kayak gitu. Jarang banget orang kayak Molly Cato ini. Dan kalau kita belajar soal sustainable finance, ada sustainable finance 1.0 itu memperkaya pemilik modal dengan cara yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Nggak kayak gitu, dia taruhnya sustainable finance 3.0. Struktur bukunya menarik banget, ngasih pemahaman komprehensif, mau makro, mau meso, maupun mikro ada di situ. Dan sebagian besar hal itu dibahas dengan sangat memuaskan. Tapi ada yang terlampau singkat, kayak gitu. Ada ya mungkin sepertiga kali ya bagian itu rasanya terlampau singkat. Termasuk perannya World Bank dan IMF di situ. Kemudian dia sudah bilang sebetulnya ini sangat menekankan pada bagaimana sektor keuangan menghadapi krisis iklim. Isu-isu lingkungan ada yang lain lah kayak gitu, tapi isu sosial nggak ada. Jadi kalau mau nyari yang isu sosial nggak ada di buku ini. Kemudian buku ini dia bilang ini undangan, ajakan untuk belajar lebih jauh gitu. Jadi kalau ini dibaca sebagai buku undangan ya sukses banget kayak gitu. Saya mau bilang bahwa oke, kalau harus milih satu buku sustainable finance yang paling mutakhir ya ini aja lah dulu kayak gitu ya. Nah, buat yang sudah belajar ini komplement dan suplemen yang baik, terutama bagian itu tuh politik keuangan berkelanjutan di Eropa. Nggak ada lawannya menurut saya sampai sekarang. Terima kasih. Dan saya mau ngingetin itu kata-kata Francis Bacon, duit itu sebetulnya pelayan yang baik, tapi kalau dijadikan tuan itu tuan yang buruk. Dan karenanya kalau mau beneran kita mencapai keberlanjutan lewat sustainable finance itu harus diingat-ingat, kita tempatkan duit sebagai pelayan bukan sebagai tuan. Makasih. Makasih Mas Jalal, gitu ya. Ini memberikan benang merah tautan dari pemateri 1 sampai ya tadi Mas Jalal tentang apa itu ESG. Meskipun kalau kita lihat ya Bapak Ibu, dari 4 buku ini ya istilahnya kalau mewakili semua teori ESG mungkin harus digabung-gabungkan gitu ya. Harus memang baca banyak gitu istilahnya kalau ingin paham tentang ESG. Tapi ada beberapa kata kunci yang kita bisa pahami dari 4 materi tadi ya, tentang finance, tentang financial performance gitu ya, tentang tentang bagaimana investasi itu harus memperhatikan keberlanjutan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini waktunya sebenarnya udah lewat. Kalau kita buka pertanyaan pasti nanti semakin lewat gitu Mas Jalal ya. Mungkin bisa langsung closing statement ya, apa yang didapat ya tentang konsep ESG dari buku masing-masing itu gitu ya. Jadi karena ini juga sudah lewat 10 menit dari jadwal, mungkin dimulai dari yang pertama. Mbak Puni apakah masih tergabung? Halo, masih di mute, masih di mobil beliau, alhamdulillah. Menoreh tadi hilang terus kemudian nyambung lagi. Mas, ini ada Presiades, pendek banget.
coba semua dipikirkan, ini nggak masuk akal. Tapi kalau modulnya lebih baik, kayaknya uang itu harus ada expired date-nya kali ya. Coba bayangkan kalau hanya 6 bulan uang tidak kau pakai, dia akan expired. Pasti Bill Gates juga bingung, karena uang itu pasti akan sebar kemana-mana gitu loh. Ini saya udah dari tahun 90-an ya sama beberapa orang gitu. Ini mungkin memperbaiki itu. Terus yang kedua, kalau pertumbuhan uang itu lebih cepat dari pertumbuhan pohon, ya disinilah kemudian environmental destruction itu mau tidak mau pasti terjadi. Paham ya? Jadi oke. Dan yang terakhir soal buku tersebut tadi yang saya baca itu, di buku itu betul-betul memang untuk orang yang dia hanya bercerita soal migrasi dari cara berpikir dulu sangat kapitalistik, terus kemudian dia sadar bahwa itu nggak bisa menyelesaikan persoalan, tapi at the end of the day dia juga hanya membandingkan kalau sistem Amerika orang kaya dulu baru berbagi, terus kemudian bagaimana pelibatan lembaga-lembaga amal, terus kemudian yang terakhir bagaimana masyarakat juga harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang untuk mengempower dirinya sendiri. Aku lebih melihat kepada sistem di Indonesia. Sistem di Indonesia itu sebetulnya semuanya sudah ada ya. Zaman dulu ada gotong royong, terus kemudian ada, pernah dengar nggak yang orang punya jimpitan segala macam itu sebetulnya merupakan fundamental yang sangat kuat. Dan bahkan Mas Jamal pasti tahu, kalau Anda datang ke daerah-daerah yang mempunyai sistem kultur yang kuat, bahwa panen tahun ini tidak boleh dikonsum hari ini, panen tahun ini untuk tahun depan gitu, sehingga kita punya yang namanya sovereignty of food itu terjadi benar. Maaf, ini aku terlalu panjang, tapi anyway, konklusinya adalah kita masih tetap harus melakukan spiritual journey ya, melakukan perjalanan ke dalam. Kalau kita emang ingin betul-betul membaktikan dan memberi manfaat buat sekitar kita dan memperbaiki ESG kita gitu loh. Saya pikir itu sih Mas. Soalnya kalau kita baca segala macam memang penting, tapi itu sebetulnya adalah selalu masih berpikir keluar. Yang kita perlukan sekarang ini perjalanan ke dalam. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Buni. Luar biasa ini ya. Terus kemudian yang kedua, silakan. Profesor Dian, monggo. Ya, baik. Rasanya satu hal yang memang kita harus pahami, diri kita sendiri harus sadar bahwa lingkungan itu menjadi sangat penting untuk keberlanjutan dunia, sehingga setiap langkah kita harus selalu memperhatikan keamanan lingkungan begitu ya, termasuk plastik, hal yang mudah tetapi itu adalah contoh kalau kita mengurangi penggunaan plastik, itu salah satu langkah untuk menjaga lingkungan. Dan kesadaran ini memang perlu sejak dini begitu ya, sehingga setiap aktivitas kita selalu akan menjaga lingkungan dan bagaimana kita berempati kepada masyarakat sekeliling kita. Tentu saja profit bukan satu-satunya, tetapi keseimbangan antara ketiga hal itu di dalam bisnis. Mungkin itu saja, Pak Purnomo. Ya, terima kasih, Prof. Dian. Ya, berikutnya Mbak Wiwin, silakan. Ya, terima kasih banyak, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya juga mendapat pertanyaan baik, tapi nanti mungkin bisa di ini ya. Janji adalah janji. Anyway, closing statement. Closing statement saya gini, ayo mari kita wujudkan wacana, ya, wacana ini udah banyak sekali, wacana mengenai pembiayaan yang solutif berdasarkan alam, itu udah ada banyak sekali, mari kita wujudkan itu menjadi sebuah realita. Untuk itu maka kita harus mau berbagi tugas, ada yang harus belajar, ada yang harus bekerja, nangkepin peluang-peluang mengenai pembiayaan iklim, tapi tentu dengan melaksanakannya dalam proyek yang sangat baik dan sangat sustainable. Dan yang kedua, saya ingin mengajak juga kita semua adalah nasabah perbankan, ya, marilah menjadi nasabah yang baik, marilah lebih melek, lebih peduli pada apa yang bank kita kerjakan, apa yang bank kita biayai, dan semoga kita kalau nasabah bersatu tak bisa dikalahkan. Nah, mudah-mudahan nasabah bisa juga mengarahkan banknya untuk membiayai proyek-proyek yang hanya ramah lingkungan, yang sustainable, yang tidak melanggar HAM, yang rahmatan lil alamin. Amin.
Iya, makasih Mbak Wiwin, luar biasa. Mas Jalal, selanjutnya. Saya mau balik ke pernyataannya Mbak Puni. Kita tuh harus ingat gitu bahwa kita udah pakai 1,7 bumi. Sekarang ya kalau pakainya 1,7 tidak ada jalan lain sebetulnya ngurangin pemakaian. Itu artinya tumbuh-tumbuh itu yang gila tumbuh apalagi gitu. Itu harus kita kita udah tinggalin kayak gitu. Kita itu saatnya ada di wilayah memperbaiki. Kenapa presentasi saya taruh agar uang bekerja meregenerasi bumi, yaitu karena kita perlu sekarang meregenerasi bumi. Caranya apa? Ada nature based solutions itu dikasih tahu gitu. Tapi kalau seperti yang Mbak Puni tegaskan di depan, kita itu nggak bisa mengurangi konsumsi, semuanya nggak masuk akal. Jadi mari kita mengkonsumsi di aras yang masuk akal. Mari kita memperbaiki apa yang kemarin-kemarin kita rusak dan kita meregenerasi buat sesuai dengan kebutuhan generasi mendatang. Makasih. Makasih Mas Jalal. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi kalau kita lihat ya, itu lebih dari 1.200 halaman buku yang kita baru coba sarikan. Tentu waktunya sangat mepet banget. Tadi banyak yang harus kita gali, filosofi dari Mbak Puni, dari tadi dari Prof. Dian, dari fakta-fakta yang diungkap oleh Mbak Wiwin, dan teori-teori yang disampaikan Mas Jalal. Kayaknya 2 hari juga nggak cukup bahas tentang bagaimana kemudian. Kan yang penting itu bukan bagaimana ESG tadi ya, tadi banyak menyatakan bahwa ini kebanyakan studi kasusnya adalah Eropa, tapi bagaimana membuat ESG ini, kalau memang ini sebuah konsep yang baik, ini betul-betul sangat Indonesia banget dan ini membawa kebaikan ya, khususnya untuk Indonesia dan tentu tadi Mbak Wiwin menyatakan bagaimana kemudian menjadi rahmatan lil alamin tadi ya nyebutnya gitu ya. Jadi itu yang penting. Kalau Mbak Puni tadi menyatakan kalau uang itu berlaku 6 bulan saja, mungkin suatu saat kita perlu ekonomi barter, gitu ya. Jadi semua harus barter dengan jasa dan uang secara jasa dan barang secara langsung, sehingga tahu hari ini mungkin nggak panen ketela, gitu ya. Maka jangan dirusak alam karena kita harus panen ketela, gitu ya. Makasih kepada Mbak Puni, kepada Profesor Dian, kepada Mbak Wiwin dan Mas Jalal atas waktunya. Semoga semuanya bermanfaat dan menjadi ilmu yang baik untuk perkembangan ESG di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Fani, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini sangat menarik sekali walaupun waktu terbatas. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Purnomo selaku moderator untuk plenary yang kedua kali ini dengan tema ESG off the shelf, di mana ini bedah bukunya. Walaupun dengan waktu yang terbatas, namun banyak sekali wacana baru yang kita dapatkan siang hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi, aplaus untuk para narasumber yang luar biasa dimanapun, kapanpun begitu ya, tetap menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu pada momen siang kali ini. Kepada Ibu Puni terima kasih, Ibu Rahmawati Retno Winarni atau Ibu Wiwin juga terima kasih. Tentunya untuk Prof. Dian, wow luar biasa, terima kasih waktunya. Serta Pak Jalal, ini sangat membuka sekali ya wacana-wacana baru dan juga terupdate begitu mengenai riset-riset yang terbaru. Dulu deh untuk Anda yang mungkin ingin ke toilet, hanya beberapa detik saja untuk segera kembali lagi karena kita akan langsung menuju ke plenary yang ketiga.